Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hingga detik ini Allah masih memberikan berbagai nikmat kepada kita, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat iman, Islam, serta kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Tak lupa salawat dan sharing salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah hasanah kita, baginda kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini izinkan saya melanjutkan penjelasan dari kitab Arba'in An-Nawawi karya Imam An-Nawawi, yang mana pada pertemuan kali ini kita masuk kepada hadis yang ke-6, yaitu an Abdi Abdillahi An-Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah memerintahkan kita dalam surat Al-Maidah ayat 88, wa qulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba, dan makanlah kalian dari apa-apa yang Allah berikan rezeki kepada kalian yang halal lagi thayyib. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memakan harta yang halal, yang mana disebutkan dalam tafsir oleh Imam As-Sa'di, yang halal itu adalah yang ketika kita memperolehnya itu tidak melanggar syariat-syariat Allah, seperti tidak diperoleh dengan cara mencuri, menipu, korupsi, dan lain sebagainya. Kemudian thayyib maknanya di sini adalah baik, yaitu halal lagi baik. Baik ini adalah makanan yang bersih dan tidak menjijikkan, serta diperbolehkan oleh syariat. Maka perkara halal dan yang haram itu jelas, sudah jelas hukumnya di dalam Al-Quran maupun hadis. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya minuman keras itu haram, memakan babi itu haram, itu sudah jelas di dalam Al-Quran. Maka di antara kedua perkara halal dan haram ini ada sebuah perkara yang dinamakan syubhat, yang mana syubhat ini itu kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Syubhat ini adalah perkara-perkara di antara halal dan haram yang belum diketahui secara pasti halal dan haramnya. Dan ini banyak di dalam perkara jual beli.
dan dalam kehidupan kita. Misalkan ketika kita menemukan sebuah makanan ataupun barang di depan rumah kita ataupun di meja kita, maka barang ini masih menjadi syubhat sampai kita ketahui bahwa barang ini halal atau tidak, sampai kita mengetahui kejelasannya barang ini sumbernya dari mana, diperolehnya seperti apa. Itulah yang dinamakan syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, maka kebanyakan manusia ini tidak tahu perkara yang syubhat. Maka lanjutan hadisnya adalah famanittaqa asyubhata faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Maka barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat yang tidak jelas halal dan haramnya, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Maka para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjaga diri dari perkara syubhat, maka kita sudah menjaga agama kita dan kehormatannya. Waman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Maka barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka niscaya ia lebih dekat kepada yang haram. Karoi yar'a haulal hima yusiku ayyarta'a fihi. Sebagaimana ada penggembala yang mengembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah setiap raja memiliki tanah larangan, dan Allah di bumi ini, larangan Allah, tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang Dia haramkan. Maksudnya di sini adalah setiap raja itu memiliki tanah yang tidak boleh untuk dilewati. Maka sebagaimana itu, Allah pun juga memiliki sesuatu yang tidak boleh kita lewati, yaitu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di lanjutan yang terakhir, hadis yang terakhir, wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ingatlah, dalam sebuah jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasad itu ikut baik. Jika ia rusak, maka seluruh jasad itu akan rusak. Apakah segumpal daging tersebut? Ala wahiyya al-qalbu. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Maka para jamaah ya, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memiliki hati yang bersih, hati yang baik, yang dalam hati kita itu tidak tercampur yang namanya kedengkian, iri, kemudian syirik, riya, ingin dilihat dan lain sebagainya, maka hati kita itu akan senantiasa bersih. Maka ketika hati kita bersih, maka seluruh jasad kita atau badan kita akan menjadi bersih. Namun apabila kita memiliki hati yang kotor, maka niscaya seluruh anggota kita, anggota badan kita pun akan menjadi kotor, dan juga itu akan berperilaku atau tercermin dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat senantiasa menjaga harta kita, senantiasa diperoleh dalam cara yang halal lagi thayyib, serta Allah jauhkan kita dari perkara-perkara syubhat dan perkara-perkara haram. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.